Halo semua, kita dari channel apa? Discussion. Discussion. Ini bahasa apa, Pak? Ya kan kamu. Ya kita dari channel Discussion ini kita berdua bahas-bahas nanti rencananya di episode pertama ini sampai ke depannya mungkin kita akan bahas-bahas film ya. Karena kita berdua sering seneng sama film dan mungkin kalau ngobrol juga terkoneksi gitu ya. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu sama aku nanti biar ini temanku kenalan sendiri gitu. Kalau aku Trinugroho, saat ini masih kerja freelance ya. Ya udah itu aja. Kalau kamu apa Mas? Yo, saya Arifin. Aja. Ya, gitu aja. Oh, Arifin aja. Ya ini kita sejak dulu kenal dari sejak sekolah SMK jadinya agak jadi sampai sekarang klop lah kalau ngobrolin film. Ya gitu. Tapi kita anu dulu deh. Kita kok namanya discussion. Kemarin kita setuju namanya teras film. Dan baru aja kamu merubah namanya jadi discussion. Itu apa maksudnya, itu apa? Well, discussion dari kata diskusi. Oke. Nah, discussionnya itu bantal duduk. Nah, bantal duduk melambangkan santai. Oke. Jadi kita bisa diskusi secara santai. Makanya discussion. Jadi discussion, bukan diskusi tapi discussion. Discussion. Bantal duduk lah intinya bantal duduk ya. Intinya bantal duduk. Oke. Terus ngomongnya gimana nyebutnya? Discussion. Apa? Kan buat opening Pak. Gimana sih Pak? Nanti Google Translate bakal ngomong sendiri. Discussion. Apa itu? Discussion. Jadi kayak tetap kayak diskusi gitu ya? Iya. Discussion tetap sama Iya. spellingnya. Apa beda? Google Translate, tolong Google Translate. Bentar dulu. Kita kenalan dulu stories ya. Ini baru 5 detik yang lalu di rumah, goblok banget semua. Loh. Jadi aku tuh bener setuju aja mau namanya apa aja terserah lah, ngikut deh gitu kan. Makanya tapi cuma perlu historis dan spellingnya gimana kan buat opening Pak. Oh ya. Intinya channelnya adalah discussion. Discussion. Entah seperti apa spellingnya, Google Translate tolong. Nah, Oke. setelah itu Teras Film itu adalah nama kontennya. Oke. Jadi Teras Film membahas tentang film secara santai. Karena kembali lagi di discussion. Nah, Oh, jadi discussion itu kayak rumahnya. obrolan santai. Rumahnya. Nah, teras film itu isinya gitu. Benar. Oke. Nah, tadi udah kenalan ya. Itu tadi artinya dari discussion. Ya, aku ngikut aja deh mau juga. Terlalu paham. Aku mau ikut aja judul bebas lah, ngikut dah. Kayak gitu. Nah, kita domisilinya di Jogja ya. Jadi buat teman-teman yang mau ikut kita ngobrol, boleh lah di Jogja, tapi kita Jogja dulu. Kayak gitu. Nah, kita di episode perdana ini, episode pertama, kita akan bahas gimana sih kok kita bisa kenalan dengan film. Nah, gitu Oke. ya. Gimana kita bisa kenalan dengan film? Oh ya, nanti buat teman-teman yang nggak nonton di YouTube nggak full, bisa pindah ke Spotify ya karena bisa lebih lengkapnya di situ. Oh, ada di Spotify. Iya. Soalnya ini kameranya DSLR Pak, gak kuat buat lama-lama. Jadi paling cuma 20 menit atau 25 gitu. Jadi ngobrolnya santai, mau 1 jam ya bodo amat gitu kan. Kayak gitu. Kita lanjut ke temanya. Silakan. Ente lah yang ngobrol. Ceritanya gimana tuh? Loh, kan kamu host pertama, itu co-host. Maksudnya dulu aku kan ngomong dari tadi Pak, gantian dah. Ngawalin cerita. Dulu gimana sih ceritanya kok bisa tahu film kemudian sampai sekarang seneng sama film tuh ceritanya? Gimana ceritanya? Terima kasih kepada Trans TV dan Global TV. Ya kan ada Trans Bioskop. Oh iya. Apa itu namanya kalau di Global TV? Iya. Pokoknya itulah. Nah, itu biasanya tayang malam-malam dan pokoknya walaupun sampai tengah malam waktu itu masih SMP tetap nonton dulu. Seriusan? Iya, kan dari SMP tau itu.
Iya maksudnya lihat nonton sampai selesai seriusan. Iyalah. Buset. Iyalah. Terus. SMP anak lain belajar nonton film. Oh, mantap. Nah, mumpung WFH, nah ikuti kata Mas Arif. Terus film pertama apaan tuh yang ditonton yang seingetnya? Ya ampun, SMP ya udah dulu banget toh. Ah, Tapi salah satu yang membekas ki, waduh, cowok sih tapi maksudnya aku kan cowok, tapi iya. satu film pertama yang paling membekas Titanic. what? Ya Itu yang 3 jam itu. Mungkin itu cukup. Nggak Melo, apa-apa, cukup nggak melo. apa-apa. Tapi- Itu nomor 1 loh. Iya, bukan nomor 1, yang paling membekas. Oh iya. Salah satu Oke, yang oke. paling membekas di awal-awal dulu. Soalnya terlalu banyak film yang ditonton tuh dulu, nggak inget semuanya. Jadi cuma yang membekas itu. Oke. Awalnya loh. Yang paling membekas awalnya. Iya. Bukan dari semuanya. Yes. Oke, berarti itu dari opening awal sampai selesai rampung. Apanya? Nontonnya? Ah. Iyalah. Oh, hello. Filmnya 2 jaman ya, tapi karena di Telur TV. habis 3 jam, Bos. Iya, karena di TV bisa 3 jam lebih. Oh iya, ada Iya kan ada iklannya, Pak. iklan. Waktu itu kan Ah. iya salah satu tontonan gratis anak SMP ya TV. Oh iya. Aku nggak inget loh kalau di SMP itu nonton apa, paling Power Rangers. Mas Power Rangers aku dulu tuh koleksi VCD. VCD Power Rangers. Iya, sampai apa masku tuh, kamu ini udah gede udah SMP masih nonton Power Rangers. Mbok itu loh kayak beli VCD yang lagu-lagu koplo itu kan. Apa aku kan nggak ngerti ya. Waktu itu bukannya lagu Malaysia. Ya kan udah ada yang lagu-lagu maksudnya ya ada koplone segala macam di sini maksudnya. Oh iya. Ya nara maksudnya yo rada mbok nyamai yang lain gitu loh. Itu masa ya udah SMP nontonin Power Rangers itu udah koleksi lagu gitu itu. Loh enggak apa-apa. Sampai sekarang aja banyak yang suka tokusatsu kok. Ya sekarang normal, dilihat normal kalau orang dewasa nonton Power Rangers normal dulu. Oh, normal. Yang SMP. Sekarang. Kalau dulu memang iya. Oh, Nah. iya. Kalau sekarang bahkan ada komunitasnya. Power Rangers itu termasuk tokusatsu bukan toh? Tapi nek tokusatsu itu Super Sentai. Super Sentai, Pak. Super Sentai. Super Sentai ya. Iya. Tokusatsu itu yang robot-robot tuh. Tunggu. Iya. Robot itu loh. Ya kalau salah Nah, cek salah Google. Ya. Sorry ya kalau salah ya, Mama. Oh ya. Nah, kalau aku nggak terlalu ingat ya, cuma dulu waktu kecil itu pernah nonton itu kayaknya Jurassic Park yang ketiga. Cuma itu nggak samar-samar, cuma itu karena nontonnya itu malam banget ya The di. Lost World. Oh nggak tahu, nggak inget Pak. Pokoknya yang ketelu yang ada proyektil ke kayak jembatan yang ada kurungannya itu loh. Oh iya. Nah pas iya. adegan itu yang paling kita ingat itu karena waktu itu nontonnya itu pas nungguin orang tua pulang dari ngaji. Oh. Nah, Anda nggak ikut ngaji. Pak itu masih kecil loh Pak, Palus Pak. Aku tuh tahu ya. Anak kecil itu pendidikan agamanya biasanya lebih dalam daripada orang-orang dewasa seperti kita loh. Ya Allah, aku merasa berdosa. Iya. Enggak. Aku juga pernah, mungkin bukan karma ya, cuma sebelumnya itu juga pernah belum selesai pulang ngaji, selesai ngaji. Itu tuh pulang. Aku pulang sama mbakku yang utama. Itu kan pulang ya. Nah, cuma kita itu nggak inget kalau rumahnya itu dikunci. Jadi kunci semua itu kunci tapi digembok. Nah, kita baru ingat ternyata jendelanya kita itu tuh belum diteralis. Jadi masuk lewat jendela kayak maling gitu loh. Maling, nah kayak gitu. Nah terus sambil nungguin orang tua pulang itu aku nonton apa ya, TV apa gitu. Itu kecil banget. Cuma itu yang paling membekas soalnya kejadiannya itu adalah nonton TV ya, nonton film malam-malam. Ya kan kamu tahu kan dirimu kan itu ya. TV ku apa wadahnya itu kan ada rodanya, masa apa mejanya? Meja TV. Rak TV itu kan ada rodanya ya, ada rodanya. Nah dulu TV-nya kan TV tabung. Dan ya biasalah jadi anak kecil kan ada males ya, maksudnya mau ganti channel walaupun di situ ada remote. Si kaki yang paling dekat ya pakai itu
Aduh. Masih kecil udah kayak orang tua. Mau tak ganti channel, kan bawahnya TV dalam ini kan ada tombol-tombol buat ganti, mau tak deketin agak nyampe. Nah pas posisi aku terlentang kayak gitu kan. Nah mungkin TV-nya rak TV ada di belakangku nih. Maksudnya kan aku langsung berubah posisi gitu loh. Karena tahu entar ya terus gimana? TV di belakang. Lah terus nonton apa? Entar dulu. Nah, jadi kan misal di belakangku ini TV ya. Jadi kalau nonton kan ngadepin sana. Ngadepin sana ya. Nah, kemudian karena kagak nyampe kakiku, aku tuh putar badan karena tahu itu ada apa TV-nya ada rodanya. Rak TV-nya ada rodanya. Oh, tak deketin. Akhirnya kedua tanganku tuh menjulur, set mau narik tuh apa rak TV. Nah udah kena, tak tarik, tiba-tiba jatuh sumpah, kena kepala sumpah, buset, aduh, terus TV-nya mati pak, langsung mati, tapi untung gak rusak ya, cuma itu langsung tak tarik ya, maksudnya tak tarik, cuma kan dayanya mungkin terlalu kencang ya, kan waktu itu cuma set, aduh, ya Allah. Nah itu, aduh, itu lagi nonton film apa itu lupa, cuma buat nungguin orang tua pulang ngaji kan. Nah itu yang paling tak ingat soalnya membekas banget tuh kejadiannya, ketimpa TV sumpah, kena kepala, waduh ya Allah, kena dosa yang selesai ngaji dah tadi tuh. Goblok banget deh sumpah. Nah terus hubungannya sama pterodaktil? Oh iya, itu cuma cerita yang lain. Yang tak ingat pertama itu tadi nonton Jurassic Park. Ya teman-teman ya, nonton Jurassic Park. Nah kemudian terus ingat lagi tuh apa sih film yang pernah bekas gitu ya. Oh iya, aku nggak ingat filmnya sih, cuma ingat pas TV kena kepala. Ya. Udah. Nah itu yang paling tak membekas. Kemudian satu lagi, nanti sebelum pindah ke dirimu ya, satu lagi. Aku ini nyari film ya buat teman-teman nanti tahu ya. Aku tuh pernah nonton film itu paling membekas di kepala ya, cuma nggak tahu judulnya. Ini mungkin di menuju ending ceritanya. Cuma waktu itu mungkin ada beberapa orang di sekitar di Colosseum, entah Colosseum atau apa, pokoknya ada di tengah kayak lapangan gede gitu. Kayak ada terjadi fight di situ, pertarungan di situ. Kayak tiba-tiba di langit itu ada kayak suara Tuhan itu loh. Bla 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 gitu lah. Ya aku kan nggak ngerti ya. Cuma itu membekas banget, ini filmnya apa ya, aku tak nonton lagi gitu loh, maksudnya itu. Lah ini penonton juga nggak tahu kan. Iya makanya aku cuma bilang deskripsikan seperti itu. Iya makanya mungkin kalau ada yang ingat teman-teman dia kasih tahu kita lah. Kasih aku, ini nggak usah. Nah gitu. Nah itu cuma ada fight, suara dari atas. Kagak. Maksudnya itu di Colosseum. Nah di tengah Colosseum ada orang-orang fight di situ, bertarung di situ. Nah cuma itu potongan-potongannya. Nah tiba-tiba ada juga potongannya, ada cahaya dari langit. Kemudian ada suaranya juga. Ngerti nggak? Film apa tuh? Ngerti ya? Nggak tahu aku. Nah ya itu makanya, itu membekas banget soalnya itu kayak, hah? Masa suara Tuhan kayak gitu ya? Nah itu maksudnya langsung ke connect, suara Tuhan kayak gitu ya? Itu bukan film tentang khilafah itu? Itu film luar negeri. Aku nggak ngerti judulnya apa. Kayak gitu men. Ada perang, suara Tuhan, cahaya dari langit. Itu makanya aku ngerti apa. Pengen nonton, pengen buktiin itu judulnya apaan. Aku nyari Google pakai keyword kayak gitu, orang ketemu. Nah makanya tuh aku pengen ngerti kayak gitu. Itu yang paling membekas waktu kecil ya, Nah terus dirimu gimana tuh? Hampir sebagian besar lupa sih. Wah iya, Lupa. wajar lah yo. Itu udah beberapa dekade yang lalu. Itu ya. Terus. Ya paling salah satu yang paling membekas Titanic karena memang ceritanya timeless ya, maksudnya ditonton berkali-kali dan ingat bahwa dulu pernah nonton di TV pada saat masih SMP. Yeah. Dan setelahnya juga nonton jadi keinget. Tapi untuk film-film yang lainnya udah lupa. Sama sekali lupa. Mungkin pas zaman-zaman SMA lah itu mungkin masih ingat. Oke. Waktu maksudnya yang engage banget sama film terus kemudian bikin jadi sering nonton film itu loh. Kayak gitu. Kira-kira momennya kapan, atau pas SMK itu atau pas sebelumnya atau pas kuliah? Iya. Bukan filmnya ya, maksudnya pas engage banget.
pas SMK Pak kalau Pak. Aduh lupa ya. Lupa, tapi kalau SMP udah sering nonton film barat. Tapi kalau walaupun aku nggak bisa dikatakan pencinta film, cuman suka nontonnya. Suka nontonnya. Dan belajar bahasa Inggris memang dari film juga toh. Iya. Nah, itu salah satu trik untuk belajar bahasa Inggris. Tonton film bahasa Inggris. Pertama pakai subtitle nggak apa-apa, tapi setelahnya nggak usah pakai subtitle, pakai listening. Seriusan? Serius. Maksudnya sampai sekarang nonton film nggak pakai subtitle? Kecuali logat Inggris seperti Harry Potter, seperti Fantastic Beasts itu, wah kalau itu nggak pakai subtitle, nggak tahu. Lo banget. Ya wajar sih kalau orang-orang yang suka film kan biasanya. Iya sih. Iya kan. Iya. Gamer juga. Gamer Iya juga sih. bisa. Nah terus tadi pas engage banget kapan? Engage banget kapan ya? Aduh. Nah, aku tuh ingetnya pas SMK sih, SMK. Kita karena dulu kita ada kelas praktek ya, kita kan dari TKJ ya, TKJ. Kita ada praktek. Nah kalau ini kita lagi males, maksudnya gurunya pergi, itu biasanya pada nongkrong nonton film. Iya. Nah gitu. Nah cuma kitanya dulu itu nonton filmnya itu bisu Pak, nggak ada suaranya toh. Ada pakai speaker, tapi karena yang nonton banyak sampai di dual screen. Ya bukan dual screen sih, maksudnya jadi monitornya dua, dicolokin ke satu PC. Jadi bisa nampang di dua monitor, jadi bisa nonton bareng-bareng, satu kelompok di monitor yang ini, satu kelompok yang di monitor sana. Soalnya kan yang sering bawa film juga aku tau dulu. Iya, ini maklar film jadinya nggak tahu ya. Waktu sekolah itu dia jadi juragan satu film, update lagu tuh dia ini si Arifin ini. Pin kopi lagu apa sih anyar gitu. Terus habis itu diputar bolak-balik lah di sekolah di kelas itu si jelek. Lo ganti apa? Aku coba nyari. Aku dulu juga punya suka lagu sendiri, tak style yo. Ya mungkin kalah suara kali ya. Kalah suara dalam artian ora minder lah ya. Aku kira wani seru, gak berani keras-keras jadinya ya wes lah biar Arifin aja lah nyetel lagu jadinya. Nah, speakernya dia tuh selalu bunyi kalau tiap praktek tuh. Oh, iya. Tapi aku paling inget men. Kalau pas di praktek itu nggak tahu ya, cuma ingetnya suka nonton film tapi nggak tahu speakernya entah pelan-pelan suaranya atau enggak. Tapi tahu kita tuh nonton tapi bisu, karena suaranya. Tapi ono subtitle ya tapi. Ya kan ada speaker, aku bawa speaker karena memang yang nonton film harus ada speaker lah. Iya sih. Nah, film yang bikin engage ke perfilman. Nah itu, apa namanya? Bruce Willis. Apaan? Die Hard. Bukan, Six Sense. Oh iya. Ya, kita pernah nonton di SMK kan? Aku akhirnya enggak ingat. Terus. Nah, itu salah satu wah, keren banget. Karena memang twist ending. Aku suka yang twist ending kayak gitu. Dan itu salah satu film twist ending yang pernah aku tonton awal-awal yang aku ingat. Dan itu dirimu ngerti itu twist ending? Enggak, sebelumnya enggak. Wajar lah ya. Sebelumnya enggak. Jadi aku nonton di kos sendiri waktu SMK, aku ngekos. Nah, itu aku nonton sendiri dulu. Terus pertama kali yang aku ingat pertama kali film twist ending yang paling membekas itu Six Sense itu. Iya, nah, karena memang bagus terus tonton bareng-bareng di SMK. Enggak terlalu menyeramkan, cuman ngagetin. Iya sih betul. Ngagetin. Tapi itu film lama, kalau seandainya di spoiler nggak masalah ya. Nggak apa-apa. Kita itu bebas spoiler, jadi kalau mau dengerin sampai sini boleh, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu. Santai aja, kita ngobrol bebas, spoiler. Kita itu nggak terlalu expert tapi suka film, jadi ya spoiler itu nggak apa-apa. terus. Ya, pertama kali juga aku suka Bruce Willis. Pada saat itu kan memang salah satu aktor yang paling ya. produktif juga filmnya. Walaupun Six Sense memang udah zaman dulu, tapi setelah itu kan ada Die Hard, ada Surrogates, ada macam-macam. Pokoknya sering banget nongol lah di film-film box office. Tapi Six Sense itu salah satu yang
Iya sih memang endingnya Keren. waktu pertama kali aku nontonnya juga nggak ngerti apa sih maksudnya. Kan soalnya apa ya itu apa jadinya apa cincin Hah, cincin? cincin kawin apa sih yang Grinding tahu bahwa itu yang buat si Bruce tahu bahwa dia sudah Oh iya iya iya. nggak ada gitu kan. Iya kan. Oh cincin itu kawin itu ya? ending toh? Nah ya bener kan. Nah, maksudnya waktu itu kan Aku apa sih nggak ngerti aku nggak ngerti ya waktu itu. iya. Cuma pas habis itu nonton lihat baca-baca reviewnya, oh gitu tonton lagi, oh Telo apik ternyata, oke tonton. Ya semua orang udah tahu lah ada satu scene, ada satu momen yang paling diingat. Apa? I see dead people. I see dead people. Ayo gak usah berbisik gak kedengeran loh. Oh nggak kedengeran. Oh, ya pokoknya kayak itulah. Jadi meme, jadi bukan meme sih, meme. Cuma pas si bocahnya ngomong I see dead people, aku waktu itu mikirnya bukan Bruce Willis belum mati, cuma soalnya dia ngambil shot yang lain gitu, ada yang mati itu jadi penampakan gitu kan. Iya. Jadinya aku nggak ngira ternyata si itu mati gitu loh. Iya. Kita sudah spoiler ya ditutup-tutupin. Mana sih itu ngajak. Nah kayak gitu. Nah, berarti itu ya buat bikin engage ya. Iya. Salah satu yang paling membekas yang bikin aku suka ke film. Oke. Kalau aku dulu tuh apa Pirates Caribbean yang pertama. Oh iya. Nah, dulu kan apa judulnya itu? Apa yang apa sih? Black Pearl. Ah ya. Curse of the Black Pearl. Ya. Nah, iya, gitu. Nah, itu paling nge-touch banget lah itu. Maksudnya unik dan artian apa ya? Jack Sparrow kan karakternya unik ya. Maksudnya Johnny Depp selalu unik sih. Iya, maksudnya dalam waktu itu aku baru tanya tuh itu gitu loh. Si Johnny Depp itu mainnya jadi Jack Sparrow dan penampilannya itu unik dan memorable. Jadi kayak wong mabuk gitu. Apalagi pas opening dia di layar berdiri di situ terus sampai di dermaga terus jalan-jalannya itu kayak mabuk ya. Nah, waktu itu tuh aku sampai beli DVD-nya men. Aku sebenarnya nggak nonton full, mungkin beberapa kali, cuma habis itu kan karena pengen lihat lagi tak skip pas bagiannya Johnny Depp, salah satunya pas adegan itu pas opening di dermaga gitu kan. Nah sampai loh itu karakternya tuh kok kayaknya merasuk sekali ke jiwa gitu. Nah tiap di sekolah aku paling inget deh soalnya paling keselin nih Pak. Tiap di sekolah pas nggak ada orang nih nggak ada orang nih. Iya. Maksudnya dalam artian yang di dalam kelas atau segala macam nggak ada orang nih, aku tuh keluar dari kelas. Kadang itu jalannya kayak Jack Sparrow ngikutin gitu loh. Kayak gitu. Soalnya unik banget. Nah, ketahuan tuh sama teman kita. Enggak tahu nanti enggak usah sebut nama. Teman kita tuh. Terus dikatain, "Nuk, ngapain sih jalan kayak gitu kayak banci lah bahasanya kayak gitu." Lah kan ya maksudnya gini loh, Bro. Kita kan mesti nonton film ya. Neng kelas nonton film. Masuk ngerti iki aku mencoba mengikuti karakter Jack Sparrow, masa kowe enggak ngerti gitu loh. Nah gitu. Nah habis itu karena ketahuan itu ya sudah enggak udah lagi akhirnya pelan-pelan bilang lah, maksudnya karena kayak kerasukan Jack Sparrow gitu. Soalnya unik banget ya. Karakter itu unik banget. Saking sukanya dengan sebuah karakter, bukan seorang ya ini. Karena karakter kan sebuah karakter sampai ada keinginan untuk meniru karakter. Iya, makanya aku juga kaget juga, masuk nggak arti kayaknya pernah ditonton di kelas deh si Jack Iya. Pirates Caribbean, masuk dirimu nggak ngeh, aku tuh ngikutin itu gitu loh. Ya kan banyak orang yang maksudnya banyak teman-teman kita yang cuma nonton doang ya, salah satunya seperti saya yang cuma sekedar nonton terhibur tapi nggak terlalu engage banget ya, tertarik. Bukan, maksudnya aku nonton film. Jadi nggak sampai melihat ke detail-detailnya. Nggak sampai merasuk ke dalamnya. Enggak, ingatan. Jadi kalau seandainya kamu tanya tentang film-film yang udah pernah aku tonton, hanya beberapa yang memang aku ingat karena memang itu masuk. I see, yes. Nah, karena udah terlalu banyak film yang ditonton toh. Iya sih. Tapi itu yang pengen. Tapi aku sebenarnya nggak terlalu engage banget ke
dulu sebenarnya aku nggak men dari film itu, tapi yang paling tak ingat sih 2012 sebenarnya. Nah, belum terlalu lama sih, 8 tahun yang lalu. Nah, filmnya 2012 kan 2009. Ente gimana sih? Oh iya deh. Itu filmnya ya. Filmnya bukan tahunnya, bukan Pak. tahunnya, Ada. filmnya. Kayak gitu, tapi paling tak ingat sih itu. Cuma kalau buat memorable itu apa sih? Itu siapa namanya aktornya? John Cusack. Nicholas John Cusack. Apa? John Cusack. Ini berarti gitu kan? Aku nggak tahu, tapi itu setelah itu aku nggak tahu filmnya itu apa. Karena maksudnya aktornya itu kan salah satu film box office. Maksudnya film yang memang viral itu ya cuma itu. Oh, oke. Setelahnya film apa lagi aku nggak tahu ya. Aku nggak ngikutin. Iya kan, maksudnya aku nggak terlalu mengikuti aktor itu sih, jadi nggak tahu. Iya. Nanti karena aku nggak terlalu tahu tentang banyak film, nggak terlalu tahu tentang aktor-aktor, jadi tahunya dia 2012 langsung hilang. Iya, iya istilahnya bukan niteni, cuma tahu gitu loh kok. Iya tahu. Tiba-tiba nggak ada ya. Maksudnya film gede itu loh. Iya, karena kita cuma nontonnya, bukan kita ya, terutama aku nontonnya film-film yang mainstream. Bukan terlalu film yang terlalu lebar sampai film-film yang kelas B ditonton juga. Iya sih. Ya nggak tahu dah. Sekarang syuting apa film nggak ngerti dah. Kayak gitu. Nah, terus apa lagi? Film awal-awal sing aku tak lihat listku dah. Masuk ke lihat listku. Aku kemarin nulis biar nggak lupa. Soalnya kan aku lupa ya. Aku cuma inti-intinya doang. Ada film-film recent sih yang recent. Iya, jadi maksudnya film-film yang cukup baru, nggak terlalu lama. Oke. SMA lagi filmnya apa aja tadi? Wah, ya Anda tanya kayak gitu ya, tanya apa aja. Nggak ngerti lah, banyak banget ya. Terlalu banyak film sampai ya genre Inception juga termasuk di kita SMA juga, tapi maksudnya itu masih baru lah. Banyak film sebelum Inception yang aku tonton. Tapi aku nggak terlalu ingat. Saking banyaknya ya. Ya kan karena bukan pencinta film, cuma suka film. Kita BTW suka film loh teman-teman, cuma suka aja. Iya. Kita suka ngeritikin doang, jadi nggak terlalu. Orang-orang yang nggak tahu tapi suka ngeritik, itu kita. Ada, betul sekali. Jadi kita lanjut ya teman-teman. Buat teman-teman yang nonton di YouTube bisa pindah ke Spotify. Ini karena kameraku baterainya udah habis, udah merah. Jadinya lanjut ke Spotify aja buat ngikutin ceritanya kita tentang pertama kali kita engage soal film. Ya, oke.